Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin muridin jamaah rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kolbu di dalam kitab Nasha'ihul Ibad pagi hari ini dengan terlebih dulu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan makalah ke-13 dari bab ke-10, bab terakhir dari kitab Nasha'ihul Ibad. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyaratin. Qala ba'dul hukama. Makalah yang ke-13 disampaikan dari para aulia, dari ahli, orang yang betul-betul alim, orang yang ahlul ma'rifat. Beliau mengatakan, yambahi lil aqili idza taba ayyaf ala ashron khisalin. Yambahi, dan sepatutnya, lil aqili, bagi orang yang akal, orang yang seperti kita, idza taba, apabila kita sudah ingin bertaubat, mengakhiri dari semua maksiat dan dosa-dosa kita, khususnya dosa besar. Aidza aradat taubah, artinya ini taubatan nasuha. Ayaf ala, maka ia hendak melakukan asyra khisalin, terhadap 10 perilaku, 10 kebiasaan. Yang pertama adalah istighfarun bil lisan. Istighfar dengan lisan, dengan hati yang dalam. Jadi itu harus tetap diucapkan. Astaghfirullahaladzim, bisa dilengkapi Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Ada lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih minal ma'asi wad dzunub, itu juga bisa. Ada lagi astaghfirullahaladzim li wali walidayya, dan seterusnya, minad dzunubi wal ma'asi, itu juga bisa. Kalau Syekh Nawawi menyebutkan astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Aku mohon kepadamu ya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, dari semua dosa dan kesalahan. Tergantung pilih mana. Boleh semuanya, yang penting kita memperbanyak istighfar. Yang kedua, wanadamu bil qalbi, dan betul-betul menyesal atas kesalahan kita, dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak ingat, tapi kita harus berani untuk mengatakan saya menyesal. Mungkin menyinggung orang tua kita, yang orang tua tidak mau berani ngomong. Tapi anak-anak kadang-kala kita sombong kepada orang tua diam, padahal beliau sebetulnya tersinggung, tapi orang tua jarang berani mengatakan. Nah, seperti itu yang kita harus nadam, harus menyesal, wal baqa, dan menangis kalau sedang minta ampun, khususnya di sholat taubatan nasuh di malam hari.
ala ma madha minadz dzunub, dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, wa iqla'un bil badan, melepaskan, artinya fid dzunubi fil halin, dari segala sesuatu saat membuat dosa, kasya'i fi ada'il madhami, seperti kita berjalan menunaikan hak orang lain yang telah kita aniaya. Artinya kita harus menanggalkan keangkuhan terhadap orang-orang yang kita katakan dolimi atau kita sakiti. Harus berani mengatakan, kita harus mengatakan minta maaf. Kita lepaskan ini disebut wa iqlal badan. Jadi kita lepaskan siapa diri kita. Jangan sok karena pemimpin, karena tokoh kemudian tidak mau minta maaf kalau kita sedang salah. Jadi harus ada ikrar, harus berani mengatakan minta maaf. Yang keempat, wal azmu ala alla ta'ud, dan berjanji yang kuat untuk tidak kembali kepada ad-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa yang besar dan juga maksiat. Orang punya masa lalu sendiri-sendiri. Orang punya kesalahan sendiri, dan kesalahan itu tidak usah diucapkan di hadapan manusia. Sampaikan saja pada Allah, kita telah beraniaya seperti ini, ya Allah ampuni. Soalnya kalau kesalahan kita ungkapkan kepada orang, malah orang itu marah. Atau dosa-dosa kita ungkapkan kepada istri kita, loh ternyata kamu kok begini. Nah, itu kita nggak usah. Kalau dosa menyangkut itu maksiat, dosa besar, cukup untuk memohon ampun pada Allah. Tapi kalau dosanya karena kesalahannya hak Adam, harus berani minta maaf. Ya, abadan, menyesalnya itu, cita-cita yang kuat itu harus selama-lamanya, ayy ila akhiril umur, sampai wafat kita. Jangan sampai mengulang kesalahan, dosa-dosa, khususnya dosa yang besar. Wa hubbul akhirat, dan juga yang kelima harus lebih mencintai akhirat, bil af'ali ala umur akhirah, dengan mengerjakan segala urusan akhirat. Ya lewes umure suwita, segera siap-siap tindak. Ya lewes seket, segera pakai ketu, isinya sing gede, ya, seket. Ya, ibu-ibu yang ngalor itu butuh pakai jilbab. Bapak-bapak langsung umur 50 swida, ya sebaiknya tutup kepala, kopiah, ngalor itu, ben dijogo, jogo muruah kita. Gitu Bapak ya. Ini hubbul akhirat, mempersiapkan segala amalan kita menuju akhirat. Suwita, karena itu orang Jawa itu banyak ya, suwita, segera siap-siap dan tindak. Karena Rasulullah umurnya juga hanya 63. Nah, saya 63 jalan. Belum lagi ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai, para bunyai kan sudah umur 70, udah 75 ke atas. Terus napa malih ingkang dipun padosi, ya wis akhirat. Sing dereng suluk dan suluk, yang mempersiapkan diri menuju Allah. Wa bu'dud dunya, yang keenam, membenci dunia. Artinya membenci itu bukan berarti anti ya. Yang penting kita jalani di dunia ini sak matio. Gak usah dikejar teman-teman, tapi kalau Allah kasih. Ail idbari an umur dunya, yaitu kita membelakangi urusan dunia, tapi yang di depan kita adalah tadi hubbul akhirah. Yang keenam, yang ketujuh adalah wakilatul kalam, menyedikitkan bicara. Hatinya itu aja yang diperkuat istighfar, sholawat, Allah. Itu namanya adzikrul bil qalbi darul anjuman. Kita berzikir dalam hati di tengah keramaian, artinya itu khalwat sendiri dalam keramaian. Jadi itu yang banyak.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Siapa saja yang banyak bicaranya maka banyak kelirunya. Wa man kathara saqatuhu kathurat dunubahu. Kalau sudah banyak bohong, banyak salah, berarti banyak dosanya. Wa man kathara dunubahu kanatif naru aula bihi. Dan siapa saja yang banyak dosanya, maka neraka akan lebih utama untuknya. Ngomong sak perlunya. Kalau perlu ngomong, kalau tidak enggak usah ngakak-ngakak, enggak usah guyon-guyon. Yang kedelapan, wakillatu aklil wasyurb, mempersedikit makan dan minum. Makannya sedikit, bukan sedikit-dikit makan. Bukan sedikit-dikit bicara. Jadi menyedikitkan makan. Qala Rasulullah SAW, auliyaullah min khalqihi ahlul ju' wal atas. Sesungguhnya para aulia Allah di dalam kesehariannya itu adalah makhluk ahlul ju' wal atas. Ahli lapar dan haus. Jadi orang yang wali Allah itu bukan wali yang hubul butun, yang banyak makan minum, tapi lebih sedikit. Faman adahu muntaqama taqamallahu minhu. Siapa orang yang menyakiti wali-wali Allah itu hataka satrahu, maka Allah akan membalasnya. Wa harrama alaihi asyatu min jannatih, dan Allah akan merobeknya dan mengharamkannya orang-orang yang melawan kaum ahlul khossah. Ulama khos itu adalah haram masuk neraka, masuk surganya. Rawahu Ibnu An-Najjar. Jadi bagus sekalian kalau ada wali hormati. Ada min aulia, ulama khos, ulama khusus yang tasawuf itu dihargai. Ya, kalau ulama yang umum gimana ya tetap dihormati karena ilmunya. Tapi yang khususnya ini adalah min aulia wal ulama khos. Yang kesembilan, hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, hingga ia bisa mencurahkan dirinya itu untuk menuntut ilmu dan beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya, khususnya maaf yang ibu-ibu, yang bapak-bapak yang usianya sudah 60 ke atas, dengan izin Allah ini rutin sekali ngajinya. Setiap Sabtu, Selasa dan Kamis, saya tidak usah sebut nama. Sejak kami ngaji, beliau selalu ikut. Ini adalah bagian dari mempersiapkan menuju akhirat. Dan inilah yang diminta oleh Allah. Kalau orang mau menuju akhirat, yaitu dia harus yatafarragha lil ilmi wal ibadah. Ahli mutta'lim, artinya menuntut ilmu, dan ibadahnya dipatengi. Seorang penyair berkata, qala sa'ir, Ghadan tuwaffan nufusu maka sabat wa yahsudu az-zari'una ma yazara'u. Esok kelak jiwa-jiwa dibayar sesuai dengan usahanya. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang siapa yang tukang fitnah, nanti Allah yang akan membalasnya. Siapa yang hasad kepada kita, maka kita akan memetik, karena orang hasad itu amalannya akan ditransfer kepada kita. Ya, para penanam akan memanen sesuai dengan apa yang ditanam. Wa yahsuduz zari'una ma zara'u. In ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sona'u. Ini Al-Quran ada. Jika mereka baik maka sebaiknya untuk diri kita sendiri, dan jika mereka jelek maka sejelek-jelek hal itu adalah untuk sesuai yang mereka perbuat. Fallahu dzu rahmatin wa dzu karim wa in jahalna fa hilmuhu yasa. Karena Allah lah yang mempunyai rahmat dan zat kemuliaan, dan jika kita tidak tahu maka
kedermawannya itu sangat luas, harus banyak istighfar. Ya Rabba faktubna yauma fi mala'in tamassaku bil kitabi tanfa'u. Wahai Allah, catatlah kami pada hari itu dalam kepenuhan amalku yang telah mereka jadikan pegangan dalam kitab-kitab itu, artinya kitab Allah. Ya, lalu mereka memanfaatkannya karena kita nanti akan memetiknya sesuai dengan amalan kita. Waqnina wa'fu an jarimatina wamnun bi amni innana dzara'u. Dan cukuplah kami dan maafkanlah dosa-dosa kami Allah, dan karunikanlah kepada kami keamanan, sesungguhnya sungguh saya ini adalah orang yang kecil dan engkau yang akan memberikan balasan. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10 wakillatun naum, yaitu menyedikitkan tidur. Jangan sedikit-sedikit tidur. Habis sarapan tidur, habis sholat zuhur tidur, habis sholat asar tidur, habis sholat maghrib tidur. Jangan. Tidur istirahat itu antara jam 11 lah sampai zuhur. Itu namanya tidur qauqalah. Istirahatnya Rasulullah itu di jam itu. Selebihnya beliau tidak tidur. Untuk apa? Agar fresh sehingga malam harinya bisa sholat malam. Qala sa'iru min bahril khafif, dan disebutkan di dalam syair, ya kathirar raqidi, ya kathirar raqadi wal ghalati kasrut naum turidul hasarat. Wahai yang banyak tidur dan lalai, banyak tidur itu mewariskan kesusahan. Memang rezeki akan datang dengan sendirinya dengan tidur. Kita akan datang, enggak. Wong sing rencal nguntal, maaf agak kasar, orang Jawa. Siapa yang mau bergerak dia akan makan. Ya, ini wong Jawa ya. Sing runcal nguntal. Orang yang bergerak ikhtiar akan ada rezeki. In fil qabri in nazalta ilahi laraqatan yatulu ba'dal mamat. Sesungguhnya di dalam kubur, jika engkau telah turun ke sana, pasti engkau akan banyak tidur setelah mati. Artinya kita akan mendapati sesuatu ketika saat di kubur. Aaminta tabata min malakil maut anadau munadi bil bayinat. Apabila engkau rasa aman dengan ketetapan dari malaikat maut, adakah penyeru yang menyeru dengan keterangan-keterangan yang lebih jelas? Tidak ada. Karena malaikat maut tidak bisa dinego. Jangan dulu ya malaikat Israel, saya masih belum suluk ya. Saya belum banyak sholat malam. Saya tahu tak sholat saya. Enggak iso ya, tidak bisa. Jadi kalau sudah gitu yang keras tegas itu ya malaikat maut, nanti malaikat murkal nakir di alam kubur. Nah, karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan semua itu. Qala Allah Ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah berfirman sedikit sekali tidur di waktu malam. Qiyamul lail, salat malam. Ya, surat Ad-Dariyat 17. Aikanal mutaqannun muhsinuna fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang takwa dan berbuat baik di dunia. Bil qauli, dengan qaul, zikir-zikirnya itu uzkurullah dzikron katsiran, zikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya ya. Wal fi'li, dan amal soleh. Yamununa fi zaman qalil minal lail, dan mereka tidur dalam masa sebentar di waktu malam. Bapak sekalian, ya, dengan demikian wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka minta ampun. Aina su'ali, mana yang minta kepadaku saya akan kasih. Astaghfirun, astaghfir, mana yang minta maaf kepada saya ampuni, kata Allah. Saat malam, tengah malam itu salat menjelang sepertiga terakhir ya, di situ malaikat keliling. Mana rumahnya?
mana yang ada orang sholat malam kelihatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan al-maqalatu ar-rabi'ah asyarah. Maqalah yang ke-14, qala Anas bin Malik khadimu Rasulullah. Ini Anas ini adalah pelayannya Rasulullah. Artinya pelayan setiap hari dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimatin wa taqulu. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya bumi setiap hari menyeru dengan 10 kalimat, yaitu bumi yang kita akan di atasnya ini. Artinya bumi, tanah kita, perut bumi itu menyeru. Beliau mengatakan begini, ya Ibnu Adam, tas'a ala dhahrihi wa masyiruka fi batni. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu nanti di perutku. Apa yang kita banggakan? Entah nanti mati kok, wafat kok, akan ditelan perut bumi. Ya, di dalam segala arah. Maka dengan ayyum marju'a fi batni, kamu itu kemana-mana kembalinya yang ini tuh, di 2 kali 1 itu loh. Memang mau dibanggakan apa? Maaf, rumah besar ditinggal kok, jabatan ditinggal, harta kekayaan, deposito ditinggal semua. Kamu akan kembali, marji'uka fi batni. Kamu saya akan telan 2 kali 1, itu rumah abadi, rumah masa depan kita. Ya. Yang pertama, yang kedua, wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau bermaksiat kepada Allah, dan bermaksiatmu itu di atas punggungku, dan engkau akan disiksa, wa tu'adzab fi batni, dan engkau akan diadab di dalam perutku ketika di alam barzah sampai hari kiamat. Kalau kita tidak baik, maka akan terus dihajar, tidak ada kematian, dihajar sakit, letak, hidup lagi, hajar lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa tadhakuka ala dhahri wa tabki fi batni. Engkau tertawa di atas punggungku, sedangkan engkau akan menangis di perutku. Maka jangan banyak tertawa. Tidak perlu ngakak-ngakak. Lidahnya kelihatan, langit-langitnya kelihatan, giginya semuanya itu kelihatan. Jangan. Senyum saja. Ya, kalau perlu sedikit giginya kelihatan. Kalau enggak cukup senyum. Rasulullah senyum, tidak ngakak. Qala Ali karamallahu wajah, Ali karamallahu beliau mengatakan, idza dhahikal alimu dharhatan majja minal ilmi majjatan. Apabila orang alim tertawa dengan sekali tertawa, maka terbuang ilmunya dengan satu muntahan, hilang. Orang kalau alim, orang yang suka tertawa terbahak-bahak, muru'ah, tidak jaga dari muru'ahnya, itu wibawanya sudah berkurang. Nah karena itu menurut alim begitu. Begitu seorang alim tertawa ngakak-ngakak, sesungguhnya dia sedang terbuang ilmunya satu muntahan. Berarti 2-3 kitab kurang bermanfaat. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau bergembira di atas punggungku, sedangkan engkau sudah akan susah di dalam perutku. Ya, karena banyak gembira di atas dunia, senang-senang. Senang boleh ya, sa'adah senang, tapi bersenang-senang yang enggak boleh menurut Al-Quran. Maka dengan demikian, ini adalah bagian dari innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlaku membanggakan diri, orang yang farihin, orang yang betul-betul banyak menunjukkan kegembiraannya kepada orang lain.
Wasani ar-ridho wa alai qaulu ta'ala, yang kedua adalah ridho, dan hal yang ini berdasarkan kullu hizbim bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan mereka bangga dengan apa yang pada diri mereka masing-masing. Ini juga tidak boleh as-sobiyah. Jadi yang ketiga, pengertian dari kita jangan terlalu bergembira itu adalah wattalitu sururu alaihi qauluhu ta'ala farihina bima atahumullah min fadlih, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena Allah yang diberikannya kepada mereka. Jadi kegembiraan itu nanti di yaumil akhir, karena kita akan betul-betul orang yang akan bahagia. Yang keempat, kenikmatan hati sebab meraih apa yang diinginkan. Yuqalu farihi bisa ja'ati wa nikmatillahi alaihi bi musibatil aduwihi, gembira sebab keberaniannya dan nikmat Allah kepadanya, dan sebab musuhnya tertimpa musibah. Itu juga tidak boleh terlalu bergembira melihat orang susah. Jadi jangan SMS ya singkatannya, jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Itu namanya orang hasad. Yang kelima, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, wa tasma'ul malu ala dhahri wa nada wa tandama fi batni, engkau mengumpulkan harta di punggungku, artinya tubuhnya itu siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, artinya sehari-hari golek duit, ya, walam tanfa'hu fi ta'atillah ta'ala, dan engkau tidak menafkahkan harta itu dalam ketaatan pada Allah, maka engkau akan atandamu fi batni, engkau akan menyesal nanti di alam barzah, di perut bumi itu. Yang keenam, wa ta'kul haram ala dhahri wa ta'kulaka tidanu fi batni, dan engkau memakan yang haram, mencari rezeki yang haram, yang subhat, ya, sedangkan cacing-cacing yang akan memakanmu nanti fi batni, di dalam perutku. Ya, jangan aja orang berkata golek sing haram angel lah, mulai sing halal. Jangan. Kita harus mulai berani melangkah, hindari yang subhat, apalagi yang haram dalam rezeki kita. Yang ketujuh, watan halu ala dhahri wa tadallu fi batni, engkau angkuh, artinya ayata kabara wa ta'jub bi nafsika marahan, engkau berjalan congkak sombong, ya, aytasiru dalil, dan engkau akan menjadi hina fi batni, nanti di yaumil akhir, di perut bumi. Enggak ada sesuatu yang diunggul-unggulkan. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyaka wa isbarul izari fa inna isbalal izari minal mahilati wa la yuhibbu Allah. Hati-hatilah engkau menjulurkan sarung, karena sesungguhnya menjulurkan sarung termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Artinya kalau punya gamis, ya jangan sampai deleser, ya. Sarungnya juga jangan sampai lengser ke tanah, itu menunjukkan kesombongannya. Wa inimruun satamaka wa ayyaraka bi amri huwa fika, dan jika engkau seorang mengecammu dan mencelamu dan akan hal-hal yang ada pada dirimu, fala tu'ayyiruhu bi amri huwa fihi, maka jangan engkau mencelanya hal yang ada padanya, mencela kita, ya. Wa ta'u yakunu wa balhu alaihi, dan biarlah mereka, maka jadilah bahaya akan menimpa dirinya, biar Allah yang membalasnya. Wa ajarulaka wala tasubbanna akada, sedangkan pahala untukmu dan jangan engkau mencaci seorang pun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-8 kita tuntasin. Wa tamsi ala dhahri wa taqa'a hazinan fi batni, engkau berjalan di atas punggungku dengan engkau bisa terjerumus dalam kesedihan di dalam perutku.
Jadi orang kalau tidak, maaf, ini pengertian saya ambil ke Thariqah ya. Orang kalau tidak Thariqah itu tidak sahalallahu thariqan ila jannah. Orang yang tidak suluk, man salaka thariqan falyatamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang suluk dan suluknya itu adalah untuk menuju Allah, sahalallahu Allah akan memudahkan thariqan ila jannah, jalan menuju surga. Nah, ini artinya yang ke-8 ini, kalau kita tidak tahu arah, ya sudah seperti di simpang 5 Semarang, mobil banyak lewat, toleh nggak tahu ini saya itu mau kemana. Sholat, iya betul sholat, tapi nggak tahu arah kita kemana. Seperti di bundaran HI itu, toleh ngalor gitu, ada kendaraan, bangunannya bagus, tapi saya mau kemana nggak tahu. Nah, karena itu arahkan hidup kita hanya untuk Allah. Mumpung ada waktu, khususnya umur yang sudah di atas 50-60, sudah harus siap-siap. Kalau tidak, nanti kita terjerumus dalam kesedihan, ya, khazinan fil batni, kita akan rugi, nyesal di perut bumi gitu. Yang ke-9, wa tamsi fi nuris samsi wal qamar wasyiraji ala dhahri wa taqa'a fid dhulumati fil batni, engkau berjalan di bawah cahaya matahari dan lampu kemilau bulan di malam hari, dan itu semua di punggungku, artinya dunia, sedangkan engkau akan mengalami dalam kegelapan di dalam perut. Gimana? Di dunia nggak pernah amal, di dunia nggak pernah zikir, nggak baca Quran. Ya. Wa nurun fi qabri itu nggak ada, karena nggak banyak Quran. Ya, saya mohon maaf ya, ini saya bahasa Jawa itu kenyeh ya. Kenyeh itu ya cerewet ya, maaf. Kalau baca Quran monggo minimal sehari one day one juz. Kalau jenengan ikut 3-4 grup awas one week one juz, berarti sehari bisa baca 2 juz. Alhamdulillah. Itu. Coba itu patengkan ya, seriuskan. Biar kita itu betul-betul mengalami nanti itu adalah padang kubure, jembar kubure. Nah, orang Jawa kan gitu kan dulu kan? Ya, karena amalan kita. Nah, yang ke-10, wa tamsi 'alal mujami'i ala dhahrihi wa taqa'a wahidan fi batni. Engkau berjalan kepada tempat perkumpulan, ai ilal mawadhi'il istima'in nas, menuju tempat berkumpulnya banyak orang, ala dhahri wa taqa'u, di atas punggungku, sedangkan engkau akan mengalami apa? Wahidan fil batni, engkau akan sendiri nanti di yaumil akhir, kecuali 3 amalnya, doanya, ilmu yang bermanfaat, itu yang akan menjadi teman, dan doanya anak-anak kita. Jadi apa? Idza kana ibnu adal mata in qata amalu ila salah, kecuali 3 itu, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa bagi anak-anaknya yang soleh wasalihah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mengerti, memahami, cintai kepada orang tuanya, mendoakan pada orang tuanya, khususnya saat kita nanti kembali kepada Allah di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. 10 amalan, 10 peringatan ini yang perlu kita perhatikan. Semoga kita bisa memegang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.